Supporter timnas Indonesia harus banyak belajar dari Arsenal. Belajar apa itu adik-adik? Trust the fucking process. Kali ini The Gunner sedang menikmati hasil dari kesabaran mereka, yaitu percaya proses terhadap Mikel Arteta. Jadi di musim kemarin sebelum Arsenal mengunci gelar IPL, Arsene Wenger, yaitu pelatih legendaris dari Arsenal, mengatakan bahwa jika musim ini Arsenal mendapatkan satu trofi, entah itu IPL atau UCL, bisa jadi ini adalah sebuah tanda bahwa dominasi Arsenal baru saja dimulai. Dan langsung terbukti, bahkan waktu itu Arsene Wenger mengatakan sebelum Pep Guardiola memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama Manchester City karena sisa kontraknya masih ada 1 tahun lagi, tetapi Pep sudah kehabisan energi dan akhirnya meletakkan jabatannya sebagai pelatih Manchester City setelah mendominasi dan menjadikan IPL sebagai Liga Tani. Dan terbukti di pertandingan semalam di Community Shield antara Arsenal menghadapi Manchester City, hasilnya sangat luar biasa dan jujur gue kaget ya karena Arsenal menang besar 3-0, apalagi golnya itu gol-gol gokil. Gol Calafiori di menit pertama anjir, ini benar-benar mengguncang. Ini seakan-akan seperti deklarasi perang ya, bahwa Arsenal is back anjir. Dan tidak heran juga bahwa banyak sekali pundit dan juga insan sepak bola yang memprediksikan bahwa Arsenal menjadi kandidat terkuat untuk bisa memenangkan IPL di musim 2026-2027. Karena secara permainan memang sangat terlihat ya bahwa tim di mana pondasinya sudah terbangun dengan sangat baik, ya hasilnya bisa terlihat. Ini bukti bahwa percaya proses itu hasilnya akan manis pada waktunya selama sabar aja gitu kan. Nah, ini ada hal yang menarik juga karena mengapa Arsenal menjadi kandidat kuat untuk juara IPL, karena Big Six ini sedang mengalami sebuah great reset ya guys ya. Karena klub-klub Big Six di Premier League itu sedang masa-masa adaptasi pelatih baru, era baru, pelatih baru, dan pelatihnya ini new gen semua ya. Kita mulai dari Manchester City, yaitu Enzo Maresca. Sedangkan Manchester City sendiri meskipun sama-sama botak ya, tetapi botak kali ini bukan botak Pep Guardiola, melainkan botak mantan asistennya, yaitu Enzo Maresca. Sedangkan kalau head to head bersama Mikel Arteta juga mantan asisten Pep Guardiola, bahkan lebih senior daripada Enzo Maresca. Kenapa? Karena ketika Mikel Arteta menjadi pelatih Arsenal, nah jabatan kosong yang ditinggalkan oleh Mikel Arteta itu kemudian diisi oleh Enzo Maresca. Dan ini ada sebuah perbedaan ya, kesenjangan, bukti bahwa proses yang dibangun dengan panjang itu terlihat lebih solid karena meskipun Enzo Maresca tahu DNA Manchester City, tahu identitas Manchester City, bahkan menjadi bagian dari ketika Manchester City meraih treble, ketika Pep Guardiola meraih trofi UCL bersama City, itu asisten pelatihnya Enzo Maresca itu sendiri. Tetapi terbukti bahwa beda tangan, beda hasil ketika Manchester City di take over sama Enzo Maresca, ya hasilnya harus tetap butuh adaptasi ya, mengingat banyak sekali pemain yang hengkang seperti Rodri ke Barcelona dan juga Bernardo Silva ke Manchester City. Ini dua-duanya pemain midfield di mana ya harus segera berbenah dari segi transfer karena sejauh ini Manchester City itu transfernya masih agak kurang ya, hanya mendatangkan pemain mewah yaitu Elliot Anderson dan juga pemain masih muda. Sedangkan ini masih ngegantung untuk Enzo Fernandez. Kalau menurut gue pribadi, Manchester City jangan kelamaan, harus segera serius mengejar Enzo Fernandez karena Enzo Fernandez bisa menjadi jawaban atas missing puzzle di skuad Manchester City, terutama posisi midfieldnya. Apalagi kedekatan antara Enzo Fernandez dan juga Enzo Maresca di Chelsea sudah terbukti bisa berbuah hasil prestasi yang luar biasa. Kalau sampai Enzo nggak didapetin sama Manchester City, ini jangan sampai musim pertamanya Enzo Maresca itu keluar dari klasemen zona Liga Champions. Ini akan bahaya banget untuk Manchester City. Otomatis jangan sampai Manchester City kembali ke era kegelapan sebelum Pep Guardiola gitu kan. Nah, terus di Chelsea juga sama, pelatih baru yaitu Xabi Alonso. Meskipun Chelsea ini menjadi klub Premier League yang paling sibuk ya,
benar-benar menjadi klub yang paling mewah lah setelah dari saga transfer pemain mereka gitu kan, mendatangkan banyak sekali nama-nama yang lumayan besar seperti Morgan Rogers dari Aston Villa. Meskipun transfer Danny Welbeck dan juga Jordan Henderson ini masih bikin gue bertanya-tanya ya, ini alasan atau urgensinya apa nih Xabi Alonso mendatangkan dua pemain veteran ini gitu kan? Karena secara performa sepertinya tidak akan terlalu signifikan mengangkat performa tim di Chelsea itu sendiri gitu kan. Tetapi ada banyak sekali nama-nama dari talenta muda yang direkrut oleh Chelsea, di mana Xabi Alonso adalah tipikal pemain yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi dari pemain muda, contohnya Frimpong dan juga Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Dan ada satu nama yang menarik perhatian gue, yaitu ada Valentin Kolobarko. Ini benar-benar pemain favorit gue di Piala Dunia 2026 setelah Lionel Messi ya. Di mana Valentin Barco adalah talenta muda dari Argentina. Penampilannya luar biasa. Gue udah ngikutin Barco di klub sebelumnya. Dan semoga di tangan dari Xabi Alonso, Valentin Barco bisa menjadi pemain top kelas dunia gitu kan. Adapun ya masalahnya tinggal satu, Enzo ini mau kemana? Sedangkan Enzo sudah memberi sinyal hengkang ke Chelsea dari musim lalu, banyak sekali tanda-tanda, tetapi ternyata transfer ke Real Madridnya gagal, dan sekarang satu-satunya klub yang masih mengincar Enzo hanyalah Manchester City. Apakah Xabi Alonso akan melepaskan Enzo ke rival mereka atau keep Enzo? Karena rumor yang baru saja gue dengar adalah Xabi Alonso sudah berbicara dengan Enzo Fernandez yang mengatakan bahwa pun jikalau Enzo Fernandez masih stay di Chelsea, Enzo akan tetap mendapatkan peran besar di squad, akan tetap menjadi pondasi permainan dari Chelsea itu sendiri. Kalau menurut gue pribadi, lebih baik Enzo, kalau Manchester City-nya emang maju mundur nggak niat gitu kan, lebih baik stay di Chelsea, percaya Enzo itu bakal bisa dieksploitasi sama Xabi Alonso. Nah, lalu yang mengkhawatirkan itu datang dari Liverpool ya guys ya. Meskipun dari pelatih barunya yaitu Andoni Iraola, gue nggak pernah ragu sama Andoni Iraola karena musim kemarin Andoni Iraola bisa mengubah Bournemouth menjadi klub yang sangat performanya luar biasa, bahkan yang menjungkalkan Manchester City gagal meraih trofi IPL itu ya Bournemouth-nya Andoni Iraola gitu kan. Tetapi dari rumor transfer ini Liverpool itu agak kurang ya, mungkin karena budgetnya udah habis ya, udah habis di musim kemarin belanja besar-besaran kan, ada duo Frimpong dan juga Wirtz, lalu ada banyak sekali lah. Sedangkan kekhawatiran dari Liverpool itu sendiri, Alexis McAllister dan juga Curtis Jones itu kabarnya ingin hengkang ya, apalagi setelah ditinggalin sama Ibrahim Konate sama Muhammad Salah juga, sehingga peran besar atau PR besar dari Andoni Iraola itu ini membangun ulang skuad. Apalagi yang paling kocak itu terjadi perkelahian ya, adalah Szoboszlai dan juga Tsimikas memperebutkan ban kapten. Ini sesuatu yang lucu banget. Ini mental dan juga peran dari Andoni Iraola itu sangat diuji di Liverpool, sehingga gue pribadi nggak expect Liverpool menjadi contender atau kandidat kuat menjuarai IPL. At least masih ada di zona Liga Champions saja udah bagus ya buat Liverpool ya. Nah, lalu kita bahas Manchester United, di mana musim kemarin Manchester United bersama Michael Carrick itu bisa dibilang ya kuat lah ya, karena mereka cuman fokus di IPL. Beda kasus dengan musim 2006-2027 mendatang, di mana Manchester United setidaknya akan berpartisipasi dalam 4 kompetisi. Ada 3 kompetisi domestik, yaitu ada Carabao, FA Cup dan juga IPL tentunya. Lalu mereka juga akan pentas di UCL, sehingga yang menjadi PR besar dari Manchester United adalah kedalaman skuadnya. Karena bursa transfer Manchester United itu bisa dibilang nggak berhasil ya, nggak sukses seperti transfer di musim kemarin, mendatangin Kunya, mendatangkan Sesko gitu kan, Mbeumo juga. Tetapi di bursa transfer kali ini tidak banyak pemain yang didatangkan ya, ada beberapa yaitu Yuri Tillmans. Secara performa gue juga bingung Yuri Tillmans, bahkan yang ditargetkan sama mereka yaitu duo Bruno Guimaraes dan juga Sandro Tonali dari Newcastle itu gagal ya, karena anehnya Sandro Tonali malah lebih memilih join ke Tottenham Hotspur dan Bruno Guimaraes lebih memilih untuk join ke Arsenal, sehingga ini kekalahan besar di bursa transfer, padahal sudah diwanti-wanti sama legend-legend dari Manchester United seperti Rooney dan juga Gary Neville bahwa
Manchester United jangan sampai kalah start dalam urusan transfer, tetapi nyatanya Manchester United tidak memiliki daya tarik yang cukup untuk menjadi destinasi dari pemain-pemain yang mereka incar. Dan terbukti ya, yang kocak lagi di laga pramusim Manchester United itu dibantai sama AC Milannya Ruben Amorim. Ini plot twist banget ya. Ruben Amorim bersama AC Milan itu belum pernah menang di pramusim, bener-bener susah banget, dan ternyata baru menangnya ketika menghadapi sang mantan yaitu Manchester United. Ini sungguh sesuatu yang menggelikan ya. Apakah ini sebuah pembuktian dari Ruben Amorim? Tetapi gue tetap percaya sama Michael Carrick meskipun ekspektasinya tidak akan terlalu tinggi, karena ketika kedalaman skuad MU itu belum dibenahi, otomatis kekhawatirannya adalah nanti jika ada badai cedera seperti yang kita tahu di musim sebelumnya, Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire cedera, itu ya kelimpungan gitu kan dari sisi Manchester United. Meskipun secara struktur skuad ya Manchester United kayaknya masih menggunakan 80% skuad di musim lalu. Tidak ada penambahan yang terlalu besar, tidak ada penjualan juga, meskipun Zirke yang dirumorkan ke Juventus tetapi masih belum terwujud. Nah, pertanyaannya apakah nanti kehadiran atau kepulangan dari Marcus Rashford ini akan menambah kekuatan Manchester United atau justru akan kembali mengacak-ngacak ruang ganti dari Manchester United seperti yang pernah ia lakukan sebelum hengkang dari Old Trafford. Ini patut ditunggu banget ya. Kalau ngomongin Tottenham Hotspur, meskipun gue penasaran karena ada sesuatu yang besar sepertinya datang dari Tottenham Hotspur ya, karena banyak sekali pemain-pemain yang ngebet banget join sama Tottenham Hotspur anjir, padahal musim kemarin itu bener-bener dikduk hampir degradasi bahkan sampai pertandingan terakhir ya, karena banyak sekali gebrakannya. Pertama mendatangkan Sandro Tonali juga, lalu ada Andy Robertson ya, meskipun secara usia untuk Andy Robertson ya udah nggak bisa diandalkan gitu kan. Lalu ada Marco Senesi yang tampil bagus dengan Bournemouth. Banyak sekali pemain-pemain yang didatangkan oleh Tottenham Hotspur. Ini ada apa? Apakah manajemen Tottenham Hotspur belajar dari kesalahan mereka di musim kemarin yang menggonta-ganti pelatih sebanyak 3 kali sampai hasilnya harus hampir degradasi? Apakah sekarang mereka all in kepada De Zerbi sehingga De Zerbi bisa bebas menyusun skuad mewahnya itu sendiri gitu kan? Karena mengingat di musim kemarin secara skuadnya Tottenham Hotspur itu skuad yang mewah, secara kualitas individu pemain itu udah bagus banget gitu kan, meskipun mungkin di musim depan akan minus satu yaitu Christian Romero ya, yang kabarnya akan hengkang dan join ke Atletico Madrid gitu kan. Makanya IPL musim depan itu sangat menarik. Ada satu klub yang gue harap bisa menjadi kuda hitam, at least bisa masuk ke zona champion, yaitu Nottingham Forest. Yang bikin gue menarik dari Nottingham Forest adalah pelatih anyar mereka, yaitu Oliver Glasner, di mana Oliver Glasner ini pencapaiannya setara Cinderella Story ya, berhasil memenangkan major trophy pertama untuk Crystal Palace di 3 musim pertamanya gitu kan, dan tropinya tropi yang nggak kalah bergengsi anjir, Conference League apa segala macam, di mana ini tropi pertama sepanjang sejarah. Otomatis dari hal ini dengan pemain seadanya Oliver Glasner mampu mengubah tim sekelas Crystal Palace menjadi kandidat juara atau memenangkan trofi gitu kan, sehingga gue penasaran nih di Nottingham Forest ini akan seperti apa, karena Oliver Glasner itu salah satu pelatih dengan gaji tertinggi, udah tipis banget hampir setara dengan Xabi Alonso di Chelsea, karena kalau Xabi ya dia merangkap sebagai manajer, wajar kalau gajinya gede gitu kan. Makanya ini semoga Nottingham Forest itu akan kembali pentas ke zona Liga Champion ya, karena pemain anyar mereka itu ketika room tour ke stadiumnya Nottingham Forest melihat ada 2 trofi UCL, mereka kaget kok bisa Perhutani FC itu menang 2 trofi UCL, sedangkan King of London gitu kan, Arsenal aja UCL tidak mampu anjir. Ini kan sesuatu yang dahsyat banget ya. So mungkin itu saja prediksi gue tentang IPL, mengingat yang gue bahas adalah hasil dari Community Shield dimenangkan oleh Arsenal dengan skor telak 3-0 atas Manchester City era baru, eranya Enzo fucking Maresca gitu kan. Ini menarik.
So, buat kalian yang punya opini, drop pendapat kalian tentang apa yang kita bahas. Nanti kita bahas bareng di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu, komentarnya udah pasti gue balas semua. Kita di sini sama-sama sharing. Disclaimer, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih paham. Kita hanya sharing informasi dan juga opini saja tentang sepak bola. Karena memang ya kita sebagai sesama pecinta sepak bola, baik itu bahas sepak bola Indonesia, timnas Indonesia maupun sepak bola mancanegara, kita semua bahas di channel ini. Ini termasuk channel baru gue. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian pengen lihat channel yang membahas Persib Bandung, ada Acega. Lalu kalau kalian mau lihat konten podcast bola, ada di Sliding Tackle. So thank you, support seikhlasnya, subscribe juga seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.